Mengapa orang menikah? Karena mereka jatuh cinta. Mengapa rumah tangganya kemudian bahagia? Apakah karena jatuh cinta? Bukan. Tapi karena mereka terus membangun cinta. Jatuh cinta itu gampang. 10 menit juga bisa. Tapi membangun cinta itu susah sekali. Perlu waktu yang sangat lama, bahkan seumur hidup, untuk membangun cinta. Mengapa jatuh cinta itu gampang? Karena saat itu kita buta, bisu, dan tuli terhadap keburukan pasangan kita. Tapi saat memasuki pernikahan, tak ada yang bisa ditutup-tutupi. Dengan interaksi 24 jam per hari, 7 hari dalam seminggu, semua belang dari pasangan tersingkap nyata. Di sini letak perbedaan jatuh cinta dan membangun cinta. Jatuh cinta dalam keadaan menyukai, namun membangun cinta diperlukan dalam keadaan yang jengkel, dalam keadaan yang marah, dalam keadaan yang emosi. Saat itulah kesempatan, waktu untuk membangun cinta. Dalam keadaan jengkel, cinta bukan lagi berwujud pelukan, melainkan berbentuknya ikat baik, memahami konflik, dan bersama-sama mencari solusi yang dapat diterima antara istri dan suami yang saling mencintai. Cinta yang dewasa tak menyimpan unek-unek, walau ada beberapa hal peka untuk bisa diungkapkan, seperti masalah keuangan untuk orang tua dan keluarga, atau masalah hubungan antara suami dan istri misalkan. Namun sepeka apapun masalah itu perlu dibicarakan agar kejengkelan tidak berlarut-larut, agar unek-unek bisa diungkapkan sehingga kejengkelan tidak terus-menerus ada di dalam rumah tangga. Syarat untuk keberhasilan pembicaraan adalah kita bisa saling memperhitungkan perasaan satu sama lain. Jika suami, istri saling memperhatikan perasaan sendiri, mereka akan saling melukai. Jika dibiarkan berlarut-larut, maka mereka bisa saling memusuhi dan rumah tangga akan berubah. Bukan lagi surga, tapi neraka. Namun apakah kondisi ini bisa diperbaiki? Tentu saja bisa, saat masing-masing mengingat komitmen awal. Mereka dulu, apakah dulu ingin mencari teman hidup ataukah mencari musuh hidup? Kalau memang mencari teman hidup, kenapa sekarang malah bermusuhan? Mencari teman hidup memang dimulai dengan jatuh cinta. Tetapi sesudahnya, porsi terbesar adalah membangun cinta. Berarti mendewasakan cinta sehingga kedua belah pihak saling mengoreksi diri, berunding, menghargai, tenggang rasa, menopang, setia, mendengarkan, memahami, mengalah, dan bertanggung jawab. Mau punya teman hidup? Jatuh cintalah. Tapi sesudah itu,
bangunlah cinta, jagalah komitmen awalmu. Pesannya adalah, satu, ketika engkau akan menikah, jangan mencari istri, tapi carilah ibu bagi anak-anakmu. Jangan mencari suami, tapi carilah ayah bagi anak-anakmu. Ketika engkau melamar, engkau bukan sedang meminta kepada orang tua si gadis, tapi sedang meminta kepada Allah melalui orang tuanya. 3, ketika engkau menikah, kalian berdua menikah di hadapan negara, tetapi yang sebenarnya kalian menikah di hadapan Allah. Yang keempat, ketika menempuh hidup berkeluarga, sadarilah bahwa jalan yang akan dilalui tidak melalui jalan yang bertabur bunga, tapi juga semak belukar yang penuh onak dan duri, ujian, cobaan di mana-mana. Ketika biduk rumah tangga oleng, jangan bagi cintamu kepada suami, istri, dan anak Anda, tapi cintailah istri atau suami Anda 100%, dan cintailah anak-anak Anda masing-masing 100%. Kau punya istri, cintai dia 100%. Kau punya anak, cintai dia 100%. Jangan kau bagi, cinta istri 50%, cinta anak 50%, tidak bisa begitu, sahabat. Samakan ukurannya. Cintai istrimu 100%, cintai suamimu 100%, cintai anakmu 100%. Jangan kau bagi. Kemudian, ketika engkau adalah seorang suami, boleh bermanja-manja kepada istri, tapi jangan lupa untuk bangkit segera, bertanggung jawab apabila istri membutuhkan pertolonganmu dalam rumah tangga. Ketika engkau adalah seorang istri, tetaplah berjalan dengan gemulai dan lemah lembut layaknya seorang istri. Tetapi selalu berhasil menyelesaikan semua tanggung jawab yang ada di dalam rumah tangganya sesuai dengan amanah yang dipikul, yang diberikan oleh agama, yang dianjurkan oleh agama, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika engkau mendidik anak, jangan pernah berpikir bahwa orang tua yang baik adalah orang tua yang tidak pernah marah kepada anak. Karena orang tua yang baik adalah orang tua yang jujur kepada anaknya, tidak selalu berbohong kepada anaknya. Kemudian ketika anak bermasalah, yakinlah bahwa tidak ada seorang anak pun yang tidak mau bekerja sama dengan orang tuanya. Yang ada adalah anak yang merasa tidak didengar oleh orang tuanya. Ketika ada pria idaman lain, jangan diminum. Cukuplah suami sebagai obat. Ketika ada pria idaman lain bagimu, wahai istri, jangan kau minum. Cukuplah suamimu sebagai obat. Dan ketika ada wanita idaman lain, wahai engkau para suami, jangan kau turuti. Cukuplah istrimu sebagai pelabuhan hati terakhirmu. Ketika memilih potret keluarga, pilihlah potret keluarga sekolah yang berada dalam proses pertumbuhan menuju potret keluarga bahagia. Ketika ingin langgeng, ketika ingin harmonis, gunakan 7 prinsip. Apa prinsipnya? Ketakutan kepada Allah, kasih sayang, kesetiaan, komunikasi dialogis, keterbukaan, kejujuran, dan kesabaran. Cincin pernikahan. Meski kita telah menikah dengan orang yang benar, meski kita telah menikah dengan orang yang tepat,
Tetapi kalau kita memperlakukan orang itu secara keliru, maka kita akhirnya akan mendapatkan orang yang keliru. Kebahagiaan dalam sebuah pernikahan tidak tumbuh dengan sendirinya, melainkan harus diupayakan. Pernikahan bukanlah tanaman bunga mekar harum semerbak yang sudah jadi, bukan. Pernikahan adalah lahan kosong yang harus kita garap bersama-sama. Tidak cukup hanya dengan memilih dan menikah dengan orang yang tepat, tapi jadilah pasangan yang tepat, yang memperlakukan pasangan kita dengan tepat pula. Kita juga harus yakin kalau kita tidak salah memilih pasangan hidup. Tanamkan di dalam hatimu bahwa engkau tidak salah dalam memilih pasangan hidup. Kalau Allah sudah mengizinkan pernikahan itu terjadi, maka itu berarti dialah yang dipercayai Allah untuk bertanggung jawab terhadap rumah tanggamu. Berbuatlah sesuai dengan apa yang telah engkau janjikan di hadapan Allah dan imammu untuk tetap setia dan saling mengasihi dalam segala keadaan. Menikah dengan orang yang benar atau salah, itu tergantung dari cara kita memperlakukan pasangan kita. Manusia cenderung lebih pintar menilai orang lain daripada memeriksa diri sendiri. Padahal ketika jari menunjuk kepada orang lain, 4 jari yang lain mengarah kepada diri sendiri. Jangan suka menghakimi, tetapi baiklah kita saling mengasihi.